Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat bertemu kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Sholawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini saya akan membahas tema mengenai inilah alasannya tiap manusia akan menghadapi masalah dan ujian dalam hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman pasti akan diuji dengan keburukan dan kebaikan selama ia masih hidup. Hal itu tidak lain untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah, serta membuat pribadi yang tangguh dan penuh empati terhadap sesama manusia. Saudara-saudaraku, ketika manusia lahir ke dunia, bahkan ketika masih dalam kandungan, ia sudah mengalami banyak ujian. Ia diuji misalnya dengan ibu yang mengandungnya. Apakah sang ibu dengan tulus menjaganya, memberinya asupan yang baik agar tubuh sehat hingga waktu melahirkan tiba? Atau sebaliknya, tidak peduli, bahkan dengan tega menggugurkannya karena tidak menginginkannya? Bagi orang yang beriman, hidup sejatinya adalah panggung ujian. Ujian itu tak semesti melulu berbentuk sesuatu yang buruk. Ujian bisa juga sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mati dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kalian kembali. Quran Surat Al-Anbiya Surat 21 ayat 35.
Setelah lahir, manusia makin bertambah ujiannya. Apakah orang tua akan merawatnya atau menelantarkannya, mendidiknya dengan baik atau menyia-nyiakannya, mensyukurinya atau malah menyesal telah melahirkannya. Semakin dewasa, ujian makin bertambah ketika berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain. Ternyata tidak semua orang bersikap baik, bahkan ada yang menyakitinya atau berbuat jahat terhadapnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala, ujian tak mesti berbentuk sesuatu yang buruk. Lahir dalam lingkungan yang berada dengan asupan makan dan gizi yang baik, dirawat dengan baik, itu juga merupakan ujian. Apakah kelak dari semua kebaikan dan keberuntungan itu ia akan menjadi pribadi yang bersyukur, mengenal Allah, baik terhadap orang lain, tertanam rasa empati dan simpati terhadap orang lain yang tak seberuntung dirinya atau tidak? Apakah akan menjadi pribadi yang saleh atau sebaliknya menjadi pribadi yang individualis, egois, angkuh, dan tak peduli dengan sesama? Orang beriman yang menyadari posisi dirinya dalam hidup akan melihat keburukan dan kebaikan sebagai kesempatan emas untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Ketika didera keburukan, ia akan tetap ingat Allah, tetapi akan tetap baik dalam hubungan sosial dan bersabar dengan apa yang dialaminya. Ketika merasa berada dalam kebaikan, kehidupan yang nikmat, tidak kekurangan, serba berkecukupan, ia akan menyadari ada orang-orang yang tidak sebaik dirinya. Nah, dari situ lahir empati dan kepedulian terhadap orang-orang yang tidak mampu. Lalu ia menjadi orang yang ringan tangan, memberi tanpa pamrih, serta berbuat semampunya untuk membantu. Orang seperti itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai mukmin sejati yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sungguh mengagumkan perihal orang mukmin, semua hal yang menimpa mereka membuahkan kebaikan yang itu tidak didapat oleh selainnya. Jika ia mengalami kelapangan atau kebaikan, ia bersyukur, maka itu baik buatnya. Dan jika mengalami kesempitan atau keburukan, ia bersabar, itu juga baik buatnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kenapa alasannya tiap manusia akan diberi masalah, tiap manusia akan dihadapkan pada ujian dalam hidup, yaitu kesimpulannya dengan diberikan masalah, dengan kita diberikan ujian selama dalam hidup, tidak lain hal itu untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah, serta membuatnya menjadi pribadi yang tangguh, penuh empati,
simpati terhadap sesama manusia dan akan menjadikan seorang manusia itu menjadi pribadi yang mulia, mempunyai kedudukan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia dan di akhirat kelak. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan bagi khalayak ramai. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.